Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa liman dakhala fi baitihil kiram wa ila jami'al ulama'il amilin wal musannifin, khususan musannif kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas adabus shalah. Tsumma sujud sajdatan tsaniyatan. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Tsumma sujud, kemudian sujudlah. Sajdatan tsaniyatan, halnya sujud kali kedua. Kadzalika, seperti itu pula. Seperti gimana? Aikal ula, yakni seperti sujud yang pertama. Fi jami'i ma marra, pada semua marra yang telah lalu. Sama saja. Setiap rakaat ketika turun, sujud itu sebanyak berapa kali? 2 kali. Ya, beda lagi dengan sujud tilawah. Atau sujud yang menambal atas kekurangan sunnah ab'ad ataupun karena lupa, itu namanya sujud sahwi. Itu ada penjelasan khusus. Tsumma tadil, kemudian tegak luruslah. Istawi, luruskanlah setelah daripada sujud yang kedua. Beres sujud pertama, duduk di antara dua sujud. Sujud yang kedua, biasa bacaannya Subhana rabbiyal a'la. Nah, kita tambahi wabi hamdi, dan itu ada riwayatnya. Dengan derajat hadis menggunakan wabi hamdi itu, derajatnya adalah hasan li ghairihi. Imam At-Tirmidzi. Jalisan, halnya duduk, jalsatan khafifatan, halnya duduk khafifatan yang ringan, alias sebentar sebelum bangun dari rakaat pertama hendak melanjutkan ke rakaat kedua. Walaupun kamu fi naflin, dalam salat sunnah, wa in kunta qawiyan, dan meskipun kamu kuat, misalnya bisa saja dari rakaat pertama usai sujud yang kedua kita ini langsung berdiri tanpa harus duduk dulu seperti yang tadi dijelaskan. Walaupun kamu kuat, duduk apa? Lil istirahati, untuk istirahat, fi kulli rakaatin, untuk setiap rakaat, la tasyahuda, tidak ada tasyahud. Yang mana itu tidak ada tasyahud. Sebab kalau tasyahud dia pasti duduk. Ini mah dari rakaat pertama, sebelum bangkit melanjutkan ke rakaat kedua,
Duduk dulu sejenak, itulah yang disebut dengan duduk istirahat. Begitu pula dari rakaat ketiga mau melanjutkan bangun ke rakaat yang keempat, duduk istirahat. Yang mana itu tidak ada tasyahud. Akibah di ujungnya. Bi'tibari iradatika dengan perhitungan kehendakmu. Wala yadurru dan tidak mengapa, tidak berbahaya, tidak memadaratkan. Ya. Tidak mengapa lah. Artinya apa? Tidak batal sholat. Tidak mengapa teh. Apa? Takhallupul makmumi. Ketinggalan makmum dari imam. Tidak mengapa nih imam makmum ketinggalan dari imam. Takhallub itu kan belakang. Terbelakang itu artinya ketinggalan. Tidak mengapa. Artinya tidak membatalkan sholat. Apa? Takhallupu. Ketinggalan siapa? Al-makmumi, makmum. Dari siapa? Ya dari imam. Li ajli hadzal julusi, karena alasan ini duduk. Karena melakukan duduk istirahat ini. Kita ini duduk dulu, imam udah naik. Terus berdiri. Nah itu tidak mengapa, tidak membatalkan sholat. Karena kita cuma duduk istirahat sebentar. Li'annau, karena sesungguhnya itu kelakuan yasirun, mudah, alias sebentar. Tadi saya sampaikan sebentar ini. Bal ityanuhu, bahkan ityanuhu, makmum melakukan bihi dengannya, hina idin saat itu sunnatun adalah sunnah. Melakukan dengan imam tuh duduk sejenak istirahat itu adalah sunnah. Wahada, dan ini duduk istirahat fasilun, sebagai pemisah. Pemisah antara apa? Minal ula, dari rakaat pertama, wala minas tsaniyati, dan tidak pula dari rakaat yang kedua. Gitu. Wala yusannu, dan tidak disunnahkan hadza, ini duduk istirahat ba'da sujud tilawatin, setelah sujud tilawah. Kemarin sebenarnya udah dibahas ini. Imam membaca atau makmum membaca salah satu ayat daripada ayat sajdah seperti surah Al-Alaq ayat terakhir. Wasjudu waqtarib, imam sujud. Kalau sujud tilawah. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah ini sujud tilawah imam. Langsung sujud tanpa adanya ruku'. Allahu Akbar. Enggak ngangkat tangan. Langsung sujud. Beres sujud bangun lagi, cuma sekali sujudnya. Sajadah wajhil ladzi khalaqahu dan sebagainya. Bangun. Allah, langsung berdiri Allahu Akbar tanpa duduk istirahat, tanpa duduk sebentar, karena tidak disunahkan, kata Syekh Muhammad Nawawi dalam penjelasannya ini. Ba'da sujud tilawatin. Tsumma taqumu, kemudian kamu bangun minas sujudi, dari sujud. Wa qu'udil istirahati, dan dari duduk istirahat. Kamu bangun. Melanjutkan misalnya ke rakaat dari 1 ke 2. Wa tada'ul yadaini, dan kamu meletakkan. Apa? Sambil kamu meletakkan al yadaini, kedua tangan, alal ardi, di atas tanah. Nah, bukan bumi, maksudnya tanah alias lantai. Kan duduk nih. Allah, mau bangun. Kedua telapak tangan kita meletakkan ke lantai. Misal gini. Allah. Ini kedua tangan sambil meletakkan ke atas lantai. Untuk apa? Mu'tamidan. Halnya bertumpu supaya kuat. Ala batni rohatiha. Atas batni, bagian dalam, rohatihima, kedua telapak tanganmu. Wasobi'ihima, dan jari-jarinya. Jadi begini. Mohon maaf, bukan begini. Sebab ada sebagian pendapat yang mengepalkan tangannya ajin, seperti orang yang memegang adonan kue. Dalam penjelasan kitab Bidayatul Hidayah, persisnya dalam Maraqil Ubudiyah karya Syekh Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi menjelaskan ini bertumbuh pada bagian dalam. Ya, bukan begini. Bagian dalam telapak tangan.
Wasabihima dan jari-jari kedua tangan itu. Jadi kita punya panduan. Bukan katanya-katanya. Kadang-kala orang ngikutin doang. Satu mengikuti, asal cenah dan katanya. Kita tadinya begini lalu diomongin doang. Akhirnya berubah begini. Tapi kalau kita sudah ngaji. Imam Ghazali, Syekh Muhammad Nawawi sudah menyampaikan kepada kita. Beliau adalah ulama, ahli fiqih dan ahli hadis. Tidak sembarangan. Wala tuqaddim, dan janganlah kamu mendahulukan salah satu rijlaika dari dua kakimu, satu dari dua kakimu fi halatil irtifa'i, di saat menaikkan tubuh. Ay alal ukhra, yakni lebih maju dari kaki yang satunya. Nggak boleh, harus bareng. Wabtadi'i bitakbiratil irtifa'i, dan mulailah apa? Bitakbiratil irtifa'i, dengan pengucapan takbir al-irtifa'i, menaikkan tubuh indal qurbi, ketika dekat min haddi, dari batas jalsatil istirahati, batas duduk istirahat. Mulai untuk pengucapan takbir. Misalnya Allahu Akbar. Mulai untuk pengucapan takbir, menaikkan tubuh ketika dekat dari batas duduk istirahat. Duduk sebentar tadi. Wa muddaha, dan panjangkanlah itu bacaan takbir. Berarti kalau ada yang nanya, apa hukumnya memanjangkan takbir? Di sini termasuk diajarkan, disunnahkan. Boleh, berarti kita memanjangkan baca Allahu Akbar. Masih ingat kemarin alasannya supaya apa? Supaya tidak ada satupun momen ataupun saat, detik yang kosong dari zikrullah. Itu jawabannya. Masa Allahu Akbar kan gak enak. Belum nyampe ke titik batas kita mau melanjutkan ke rukun selanjutnya. Wa muddaha, dan panjangkanlah ia ayat takbirata, yakni takbir, bacaan takbir. Di sini kalau mau takbiran mah ilanti sopir tibaika, ila sampai intisopi, pertengahan irtifaika, naiknya ka. Di sini artinya tubuhmu, ila qiyamuka, sampai berdiri. Sampai tegak berdiri. Baru selesai takbir. Allahu Akbar. Sampai sempurna. Bi antas tagriqo ma baina wasatir tifaika minal qu'udi ila wasatir tifaika ilal qiyam. Dengan cara, kata Syekh Muhammad Nawawi, menghabiskan satu pengucapan takbir. Ini namanya takbir apa? Intiqal. Takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain namanya takbir intiqal. Perpindahan. Bukan takbir ihram, bukan. Di waktu ma baina wasatir tifaika, antara pertengahan naiknya tubuhmu, minal qu'udi, dari posisi duduk, ila wasatir tifaika, ke posisi pertengahan naiknya tubuhmu, ilal qiyam, sampai posisi berdiri. Bihaitsu, dengan sekiranya yakunu ada ha'ullahi, haknya lafaz Allahu Akbar. Hu itu ketika apa? Indistiwa ika jalisan, ketika lurusnya dirimu, jalisan dalam keadaan duduk. Misalnya, nih kan bangun dari sujud. Allahu. Hu itu udah mau berdiri. Jadi ketika hu itu dalam kondisi duduk. Misalnya dari bangun sujud. Allah. Kan duduk isyarat. Allahu Akbar. Nah, waqafu akbar, dan pengucapan huruf kaf dalam akbar,
inda timadika alal bad'il lil qiyami. Ketika bertumpu dirimu di saat mulai masuk berdiri, untuk berdiri. Allahu Akbar. Jadi akbar itu kapnya ketika mulai bertumpu diri kita bangun. Wara'u akbaru fi wasatir tifaika ilal qiyami. Dan pengucapan huruf ro nya akbar di pertengahan naiknya tubuhmu sampai posisi berdiri. Gitu. Kata Syekh Muhammad Nawawi juga boleh mulai takbir di pertengahan naiknya tubuhmu sampai posisi berdiri. Gitu. Wal takun. Oh ini. Wala tamuddaha muddan yazidu ala sab'i alifatin. Kamu enggak boleh, kata Syekh Muhammad Nawawi, memanjangkan takbir dengan memanjangkan yang melebihi atas 7 alif. Ya. Karena kenapa? Fa inna dzalika mudirun. Itu bisa membahayakan, artinya membatalkan sholat. Li'annal madda la yazidu ala dzalika. Karena sungguh pemanjangan bacaan itu enggak boleh melebihi 7 alif. Bukan 7 harokat loh, 7 alif. Allah. Itu panjang tuh. Nah, tidak boleh lebih dari 7 alif. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ingat yang panjangnya Allah. Wal takun hadhil jalsatu jalsatan khafifatan. Wal takun dan hendaknya menjadikan hadhil jalsatu ini duduk istirahat jalsatan khafifatan sebagai duduk yang ringan. Ay qalilatan, yakni duduk yang sebentar. Sedikit itu maksudnya adalah sebentar. Mukhtatifatan dan cepat. Ayat syariatan, yakni cepat sekali. Bukan berarti cepat tuh. Bangun Allah. Jadi tidak lama-lama duduknya itu. Fala yajuzu. Syekh Muhammad Nawawi menambahkan. Maka enggak boleh memanjangkan, ya, tatwiluha memanjangkan itu duduk istirahat. Kal julusi seperti duduk baina sajdataini antara 2 sujud. Enggak boleh duduk istirahat seperti duduk di antara 2 sujud lamanya. Enggak boleh. Kama qala Ibnu Hajarin, sebagaimana dikatakan hal itu oleh siapa? Imam Ibnu Hajar. Kemudian tujuannya apa? Wala'allal hikmata fi adami masyru'iyyati dzikri. Ya, la'alla barangkali hikmah dalam hal tidak adanya aturan zikir dalam duduk istirahat, ya. Fiha kaunul qasdi bihal istirahah. Adalah adanya tujuan duduk sebagai istirahat. Wala tusannu. Ini penting nih. Dan tidak disunnahkan hadhil jalsatu ini duduk istirahat liqaidin bagi orang yang sholat sambil duduk. Lagi mau duduk istirahat, orang lagi sholatnya sambil duduk. Kama qalahu Ibnu Hajarin wa Ramliyu. Wa shallir raq'ata tsaniyata. Dan sholatlah rakaat yang kedua kal ula seperti rakaat yang pertama. Bagaimana maksudnya? Ayat fi wad'il yadaini, yakni dalam al meletakkan 2 tangan tahta sodri, di bawah dada, di bawah dada, di atas pusat. Wa fi qiraatil Fatihati, sama juga dalam hal membaca
Al-Fatihah wa surati dan membaca surah wa fi qasrin nadhari dan dalam hal qasri itu membatasi an-nadhari pandangan ala maudhi sujudi ke tempat sujud. Awas jangan jelalatan matanya. Fokuskan pandangan kita ke tempat sujud. Jangan ke depan. Khawatir di depan bisa mengganggu kekhusyuan kita. Kanan kiri nenggak ke atas jangan. Lihatlah ke tempat sujud. Itu lebih dekat kepada kekhusyuan gitu. Wa a'idit ta'awudha fil ibtida'i. Dan a'idit ta'awudha. Ulangilah apa? At-ta'awudha. Membaca ta'awudh fil ibtida'i dalam memulai ibtida'il qiyami dalam permulaan posisi berdiri. Li'annahu karena sesungguhnya itu bacaan apa? Ta'awudh alias a'udzu billahi minasyaitonir rajim lil qiraati untuk membaca Al-Fatihah ya adalah sunnah. Jadi bagusnya begitu. Sebelum baca Al-Fatihah yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kita awali dengan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. Kalau menjadi imam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, pelan, sir. Baru bismillahirrahmanirrahim. Kalau sholat sendiri, a'udzu billahi minasyaitonir rajim dengan bismillah harus ada jeda. Tidak diwasolkan. Misal, tidak begini nih. A'udzu billahi minasyaitonir pelan nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Boleh kalau ayat 1 2 3 4 5. Wala tu'idil istiftah dan tidak mengulangi bacaan doa iftitah, enggak baca iftitah lagi. Summa kemudian apa? Ba'da tamami sajdati tsaniyati setelah sempurna sujud yang kedua. Beres nih ceritanya, rakaat kedua sama dengan rakaat pertama hanya saja tidak ada doa iftitah. Beres nih. Di rakaat kedua, beres sujud yang kedua. Ijlis duduklah kamu fir raqatil tsaniyati di rakaat yang kedua lit tasyahudil awwali untuk membaca tasyahud awal. Ini rinci ini. Wada'il yumna dan letakkan. Awas bukan letakkan ya. Letakkan wada'il yadal yumna. Tangan yang kanan fi julusit tasyahudi ketika duduk tasyahud awal. Tangan kanan. Ya. Mutlaqon yakni secara mutlak alal fakhidil yumna di atas paha yang kanan. Nggak boleh paha yang kiri. Ngapain di paha yang kiri ya? Tangan kanan ya di paha yang kanan. Maqbudat al-asabi'i. Dalam kondisi ini jemari tangan kanan maqbudata. Ya. Dalam kondisi maqbudah. Apa? Tergenggam nih tangan kanan. Mohon maaf bagi yang melihat melalui IG, ini kamera depan, sehingga kanan kelihatan kiri, padahal ini kanan ya. Maqbudatal asabi'i, tergenggam ya. Ini si jari-jari ba'dawatiha setelah meletakkan jari-jari itu di dekat apa? Ya, inda rukbati, di dekat lutut awalan pertama-tamanya mansyuratan dalam keadaan terbentang. Awalnya terbentang, terbuka. Nah, misalnya bangun dari sujud. Pertama begini dulu, biasa dulu terbuka mansyuratan. Baru ini mulai. Illa kan tadi digenggam ya. Makbudota itu tergenggam. Illa kecuali al-musabbihata jari telunjuk wal ibhama dan ibu jari, kecuali jari telunjuk dan ibu jari fatarasiluhuma maka lepaskanlah huma keduanya telunjuk dan ibu jari. Begini kan? Wa ibaratul ihya'i, kalau dalam kitab Ihya disebutkan gini, wala ba'sa bi irsalil ibhami, tidak mengapa melepaskan
ibu jari. Aidan pula. Wansur, dan bentangkan. Apa? Musabbihata, jari telunjuk yumnaka kananmu. Kalau sebelumnya sih begini dulu. Sebelum illallah. Gitu. Wahdaha ma'a imalatiha. Qalilan li alla takhruja an simtil qiblati. Bentangkan jari telunjuk kananmu saja. Disertai dengan apa? Condong sedikit kemana? Condong sedikit begini. Agar tidak keluar dari arah kiblat. Indah kaulika atau indah hamzati kaulika, ketika mengucapkan huruf hamzah, ucapan illallahu. Illallah. La indah kaulika la ilaha. Bukan ketika mengucapkan huruf lamnya la ilaha. Tapi ketika hamzanya illallah. Bukan ini. Bukan yang begini. Asyhadu alla. Tidak begitu. Bukan ketika asyhadu alla ilaha. Tapi ketika hamzanya illallah. Qasidan sebagai maksud. Minib tidak ika dari permulaanmu mengucapkan bihamzati illallah. Hamzanya illallah annal ma'buda, bahwa zat yang disembah itu wahidun, adalah satu. Fatajma'u fi tauhidika, maka kamu menyatukan di dalam tauhidmu, baina i'tiqadika, antara keyakinanmu, wa qaulika, dan ucapanmu, wa fi'lika, dan perbuatanmu. Terus bagaimana yang bagian tangan kiri? Wada'il yadal yusra, dan letakkan tangan kirimu mansyuratal asabi'i, dalam kondisi terkembang semua jari-jarinya. Biasa kalau yang kanan di kepal tergenggam dan siap-siap telunjuk akan mengisyaratkan illallah, mengesahkan Allah, sedangkan tangan yang kiri jemarinya dalam kondisi apa? Terkembang, tidak mengepal. Bidhammiha, dengan merapatkannya, hatal ibhami, hingga ibu jari. La tufarrija bainahuma, ya tidak juga merenggangkan, enggak renggang enggak, tapi sedang-sedangnya. Litatawajjah kulluha ilal qiblah, agar seluruh jari-jari itu mengarah kemana? Arah kiblat. Alal fakhidil yusra, itu jemari tangan kiri di atas paha yang kiri. Gitu. Wajlis ala rijlikal yusra, dan duduklah di atas apa? Ala ka'bi, di atas mata kakimu yang kiri. Inilah yang disebut kalau dalam tasyahud awal duduk apa? Tawaruk atau bitiros? Iftiros, sama seperti duduk di antara dua sujud. Ba'da antab jauha bi'aitu yalidharu, setelah kamu meletakkannya di mana bagian luar mata kaki itu mendekati lantai. Kemudian tetap jangan lupa wansib qadama kalyumna, tegakkan telapak kakimu yang kanan. Wadha' butuna atrafi asabiha alal ardi, dan letakkan bagian dalam ujung-ujung jari kaki kananmu ke atas lantai. Ditekuk, ditokerkeun jeung nama ya. Itu walaupun kamu sedang dalam sholat Ka'bah, ya tetap bagaimana? Letakkan bagian dalam ujung-ujung jari kaki kananmu ke atas lantai dalam keadaan mengarah kiblat, walaupun sholatnya sedang di dalam Ka'bah. Bisa. Nah, praktek ini biada tasyahudi, di dalam tasyahud ini kama baina sajdata, ini seperti duduk di antara dua sujud, wakal julusi lil istiraati, dan seperti duduk istirahat. Wa fit tasyahudil akhiri, sedangkan dalam tasyahud akhir bagaimana prakteknya? Mutawarrikan, itu duduk berupa duduk tawaruk. Apa duduk tawaruk? Duduk dengan meletakkan pantat di atas lantai, dan kaki kiri kita juga, tumit kaki kiri kita dilipat berada di bawah kaki kanan kita.
Faqaulu fit tasyahudil akhiri, adapun ucapan Imam Ghazali tasyahud akhir muta'alliqun biqauli istiqmal al ma'thura ail manqula an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oh, maaf kelewat. Wastakmilid doa al ma'rufa, dan sempurnakanlah dengan doa al ma'rufa yang dikenal, ayil masyhura yang masyhur bainan nasi di antara orang-orang. Al ma'thura doa yang dikutip, ayil manqula yakni yang dinukil an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da salati, setelah bersolawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tasyahudnya sudah umum nih. Kalau tasyahudnya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika illallah baru tuh tunjuk. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru ada rukun. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tasyahud awal sampai Muhammad tanpa keluarga Nabi. Kalau tasyahud akhir lanjutin wa ala ali sayyidina Muhammad. Minimal segitu kalau dalam tasyahud akhir dalam bacaan sholawatnya. Tapi lebih sempurnanya lagi baca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, di sini ada wastakmilid doa, dan sempurnakanlah dengan doa al-ma'rufa yang dikenal, yang masyhur. Al-ma'thura yang dikutip dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Ba'da sholat yang dibacanya setelah baca sholawat ala Nabi SAW. Seperti apa doa yang umum? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Segitu. Ada lagi Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Atau yang kita hafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Wajlis bihi wallahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qatri umta wa dzakar wa hasbunallahu ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.